Adapun buyut bahwa yang awal yang sampai kiamat tidak ada jaminan pasti akan terjaga daripada hal yang itu. Demikian dari saya ya, dari saya. Misalkan kalau sekarang ada yang termasuk bagian pengakuan sepihak ya, pengakuan sepihak, di pihak lain kan tidak mengakui. Saya di sini tidak pro kontra ya, sesuai dengan pengakuannya. Misalkan beliau ini bagian daripada zuriyah Nabi, tidak dijamin pasti akan dirasa pada itu. Jangan kaget kalau ada yang khamr ya, yang minum arak, kalau ada yang maisir, yang mengadonasi judi. Kalau ada ansor dan azam 4 ini jika terjadi, karena tidak mustahil bagi mereka. Bagi beliau yang sekarang itu tidak mustahil. Tidak dijamin pasti dijaga daripada itu. Tetapi yang namanya zuriyah Rasul, insya Allah Ta'ala matinya akan husnul khatimah. Tidak hanya zuriyah Rasul kan, umatnya pun banyak yang husnul khatimah. Nah ini yang dimaksud. Jadi bukan persepsi saya ya, saya hanya menerjemahkan ya, itu mah yang ayat suci Al-Qur'annya dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, adapun yang hadisnya dari para ulama. Lihat saja di dalam kitab Tirmidzi dan tafsir Al-Baghawi. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi Muhammad. Sobat Kabar AMH, pada pertemuan kali ini mari kita bersama merenungi sebahagian daripada ayat suci Al-Qur'an Karim yang mungkin ini saya khususkan buat yang belum tahu pemahamannya. Adapun barangkali ada yang sudah paham bahkan lebih tahu dari saya tentang makna ayat tersebut, mungkin itu tugasnya mengoreksi. Karena tidak mustahil salah, mungkin salah, dan saya sendiri tidak menjamin bahwa apa yang saya sampaikan ini pasti benar dalam bentuk pemahamannya. Akan tetapi redaksi ayat suci Al-Qur'annya itu Shadaqallahul Azim, pasti benarnya. Yang saya mungkinkan salahnya itu atau kesalahan adalah bukti pemahamannya. Sekalipun saya memahami ini standar grammar, juga tidak lepas daripada kontrol asbab nuzul ayat. Agar sobat-sobat Kabar AMH yang menyimak video ini, dan tolong ya harus tamat nyimak, bukan ingin disimak, tapi kalau nyimak harus tamat agar bisa diambil kesimpulan dan tidak terputus sehingga tidak gagal paham atau memahaminya gagal. Kalau memahaminya yang gagal berarti itu urusan Anda, urusan sobat. Di sini saya bukan membuat masalah, tetapi barangkali ada permasalahan yang membuat publik menjadi ricuh, dan sekarang memang sedang ricuh juga karena ini menyangkut ahlul bait dan didalilan oleh ayat tersebut. Gitu. Begini ya, kalimat redaksi daripada ayat tersebut ada teks yang sebelumnya, cuma saya ambil cuplikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat tersebut seringkali saya dengar dari beberapa corong kata, baik di YouTube maupun di offline, di panggung-panggung yang selama ini pernah saya dengar. Itu kadang-kadang dijadikan dalil kepastiannya ahlul bait suci, sehingga yang merasa dirinya ahlul bait merasa suci. Kalau seperti itu memahaminya menurut redaksi di dalam Al-Quran dan pendapat-pendapat ahli tafsir, juga redaksi al-hadis, hadis sahih baik Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain-lain, yang menafsirkan daripada ayat tersebut itu keliru. Sekarang saya akan menyampaikan terjemah
bukan makna. Kalau terjemah bukan makna, sobat. Karena terjemah masih itu-itu saja, cuma beda bahasa. Kalau makna pindahan alias realisasi, timbul pemahaman dari kalimat tersebut, mau di dina bahasa, mau di dalam bahasa yang apa. Contoh, ayat Al-Quran bahasa Arab, coba terjemahkan menjadi bahasa Inggris. Baru bahasa Inggris, belum makna. Kalau makna dilalatul labdi alama wa faqo. Seperti contoh lain dulu, apa alhamdulillah, bahasa apa alhamdulillah, bahasa Arab. Coba sundakeun ari sadayana puji. Coba bahasa Indonesia nasional, puji, semuanya puji, ya, semua puji. Nah itu belum makna, tapi baru terjemah, ya, baru terjemah. Adapun apa makna alhamdulillah? Dilalatul hamdi ala sana'i bil jamili ala jihati ta'lim lughatan. Jadi makna alhamdulillah bukan puji ya. Tetapi asana bil jamil ala jihati ta'lim. Alhamdulillah puji itu masih makna anan. Terhitung masih lapar, belum menyatakan sebagai makna. Coba terjemahkan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa wa yutahhirakum tathira. Grammarnya Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan kalimat yuridu. Kalimatnya sebelumnya ada innama, ada hasrin. Yang dipakai di sana inna, ya, untuk taukid makna, ya. Karena inna tidak kaci, tidak sah, ya, berbarengan dengan kalimat fi'il, maka dipisahlah dengan kalimat ma. Ma tidak bermakna, yang diambil inna. Jadi membuktikan inna yang disertai ma itu, ma untuk memisahkan inna daripada fi'il, inna diambil maknanya, jadi makna taukid. Bahasa Sundanya, nyaan, sungguh Allah ngerasa ke Sunda. Sungguh Allah menghendaki. Nah itu. Kalimat asalnya ya, kalimat kalau memaknai seperti itu, menyusunkannya. Sungguh Allah menghendaki wahai ahlul bait. Itu. Menghendaki apa? Liyulhiba ankumur rijsa. Agar supaya kalian semua, nah kum di sana umum, bisa ada laki-laki dan perempuan di dalamnya. Nah, menghilangkan apa? Menghilangkan rijs. Apa rijs? Globalnya itu amalus syaiton, perbuatan dosa. Disucikan dari, dihilangkan dari perbuatan-perbuatan yang Allah laknat, yang Allah bendu. Wa yutahhirakum tathira, dan sangat dikehendaki. Jadi kiranya wa yutahhirakum tathira itu hubungkan yuridullahu liyudhib ankum rijsa wa yutahhirakum tathira. Jadi targetnya dua. Yang pertama menghilangkan rijs, amal syaitan, adalah perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua mensucikan, kan ada dosa dihilangkan, tentu masih ada sedikit apanya noda. Yutahhirakum tathira, mensucikan itu membeningkan, sehingga tidak hanya tidak melakukan dosa, tapi disucikan. Ya, ada bersih, ada suci, itu berbeda. Nah, kalimat tersebut itu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Yuk kita kontrol. Ahli hadis berbeda pendapat, termasuk ahli tafsir. Cuma perbedaannya hanya redaksi awalnya. Seperti begini. Di dalam tafsir Al-Baghawi, ya, dinyatakan begini. Ada seseorang yang pernah mendengar tutur kata Siti Ummu Salamah. Nah, ada seseorang yang mendengar tutur kata Ummu Salamah. Bilang apa Ummu Salamah? Ummu Salamah mengatakan begini, suatu waktu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumahku. Itu kata Siti Salma yang diceritakan oleh seseorang. Siapa seseorang tersebut? Dikatakan dalam hadis lain, seseorang yang dimaksud ternyata anaknya.
anak Siti Ummu Salamah sekaligus sebahagian daripada sahabat Rasulullah yang kebetulan pancak kakinya begini ya. Ummu Salamah itu punya anak namanya Umar bin Abi Salamah bin Abdullah ya. Abi Salamah setelah suami Ummu Salamah yaitu Siti Hindu nama aslinya meninggal di perang Uhud. Jadi sahabat Nabi ada dua di situ ya. Yang pertama bapaknya, yang kedua anaknya. Ceritakan bapaknya meninggal syahid di perang Uhud beserta Nabi. Tinggallah berarti Siti Hindun dan anaknya. Kemudian hari Siti Hindun yang dikesan Ummu Salamah ditikah oleh Nabi. Berarti Umar, nah ini Umar anak Siti Salamah itu kesannya jadi anak tiri. Nah yang menuturkan itu. Jadi pancak kakinya anak tiri status daripada perjuangan sahabat Nabi. Masih sahabat Nabi. Junior ya, junior. Bukan senior, junior. Adapun bapaknya Umar adalah suami pertama Siti Hindun itu termasuk sahabat minal awalin, minas sabiqinal awalin, iman terhadap nabinya itu. Udah sampai di situ itu pancak kakinya rawinya gitu. Nah, diceritakan suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang di rumah Ummu Salamah. Nah, redaksi kesannya ada dua lagi gitu, ya ada dua. Pendapat yang pertama, tidak lama kemudian datanglah Siti Fatimah menemui Rasulullah. Itu pendapat pertama. Ya. Begitu Siti Fatimah datang, Rasulullah berkata, "Wahai Fatimah, panggillah suamimu dan kedua anakmu." Kata siapa? Kata Siti Fatimah. Itu redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, Siti Ummu Salamah menyampaikan begini. Rasulullah SAW memanggil Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain dipanggil ke rumah Siti Ummu Salamah. Kesimpulan hadir. Jadi dari dua redaksi keterangan atau hadis tersebut hanya beda redaksi awalnya. Yang pertama, Siti Fatimah datang, kemudian Kanjeng Nabi menyuruh Siti Fatimah untuk mengajak Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan dan Husain. Redaksi yang kedua, Rasulullah memanggil yang keempat, berarti Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Sudah, yang penting empatnya ada. Kesimpulan, setelah berkumpul yang empat itu, Rasulullah mengeluarkan tangannya sambil mengangkat ke langit. Terjemahnya. Ya Allah, kata Nabi, ya Allah, ini mereka itu keluargaku, ahlu baiti, keluarga rumahku, ya Allah. Orang spesialku, orang kesayanganku, orang yang melindungiku. Maka karenanya, ya Allah, bersihkanlah mereka. Ya, bersihkanlah mereka. Hilangkan ya Allah semua perbuatan-perbuatan rijs dari mereka. Kemudian sucikanlah mereka. Itu pengajuan Nabi. Pengajuan Nabi kepada Allah. Kita kan punya anak, punya mantu, punya cucu, ya sambil nyetir gini, gitu ya Allah. Nah, kita kan ngertek. Kalau orang masuk ngertek, atau diungkap, Rasul langsung berdoa kepada Allah. Nah, doanya persis itu, ya doanya. Apa yang disampaikan di dalam ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, sebelum ayat tersebut belum turun ya, belum turun. Siti Hindun alias Ummu Salamah ya berkata, ya Rasulullah, apakah saya bagian dari mereka, termasuk dari mereka? Nah, jawaban dari Rasul ada dua redaksi. Ya. Redaksi yang pertama, kamu mah ya posisi kamu lah. Ya kamu mah innaka ala maqamika wa anta ala khair wa innaka ala khair. Itu redaksi yang pertama. Jadi sudah, ya kamu posisi kamu atau tetapi tetap kamu di dalam kebaikan. Nah, kat di sana berarti dari redaksi hadis tersebut, dua redaksinya pun tidak menyatakan ahlul bait termaksud kepada istri Nabi yang itu. Tidak, ya. Tapi ternyata kepada yang empat itu, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan kedua anaknya. Ya. Biar jelas nih. Saya selesaikan ngobrolnya, balelo lagi ya. Diselesaikan. Nah, berarti dari hadis tersebut jelas yang dimaksud ahlul bait bukan istri Nabi. Ya,
bukan tertuju pada istri Nabi, tetapi kepada anak Nabi, anak dan cucu Kanjeng Nabi. Termaksud di situ adalah Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Itu yang dimaksud Ahlul Bait pada saat itu sesuai redaksi ayat dan asbabun nuzul. Sekarang begini, bagaimanakah status istri Rasulullah? Dari apa yang disampaikan Rasulullah, innaka ala maqamika. Pertanyaan dari saya, siapa Siti Hindun atau Siti Ummu Salamah? Status dari Rasul pada saat itu jelaskan, semua akan menjawab, adalah istri bojo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi upami Rasul mengatakan anta ala makanika, Anda di dalam posisi Anda, berarti statusnya bukan keluarga yang dimaksud Ahlul Bait di situ, tetapi siapa beliau? Sebagai pendamping Rasulullah. Pertanyaan mungkin, keluarga siapa yang 4 itu? Keluarga Rasul. Rasul memiliki istri, berarti keluarga Siti Ummu Salamah itu sendiri. Mas saya memiliki keluarga adalah yang dimiliki termasuk keluarga. Saya punya anak, punya cucu, saya punya istri. Kalau saya mengatakan kalian keluargaku, istri saya apa? Nah, yang 4 itu, anak dan cucu saya itu adalah anak dan cucu keluarga istri saya juga. Berarti istri Rasul mah itu diposisikan dengan Rasulullah sebagai pendamping Rasul. Rasul dan istrinya memiliki keluarga. Siapa beliau? Yaitu anak dan cucunya. Sekalipun tidak termasuk Ahlul Bait pada saat itu, tetapi istri Rasulullah ada di makom, dimakan di posisi Rasulullah itu sendiri sebagai istri. Istri bojo istri Rasulullah. Berarti kalau dipisahkan, sok gabungkan ya, gabungkan. Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adalah keluarga Rasulullah dan keluarga Ummu Salamah. Dari mana? Dari redaksi anta ala makanika wa anta ala khair. Gitu etate. Jadi adalah tetap dalam posisi kamu baik. Tidak baik kumaha tuh bojo Rasulullah karena Rasulullah tidak baik kumaha tuh. Jadi estafetkan ya, gabungkan bahwa yang 4 itu termasuk bagian daripada keluarga Nabi dan Ummu Salamah. Kurang lebihnya seperti itu memahaminya. Kemudian maka turunlah ayat tersebut, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa wa yutahhir ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi konsep bahasa Sunda nyaan Allah ngeresakeun wahai ahli bait eta ngilangkeun ti aranjeun kabeh. Sungguh Allah menghendaki kalian semua. Yang ke-1, dihilangkan daripada rijs, perbuatan-perbuatan yang menjadi dosa kepada Allah dan disucikan. Disucikan itu setelah berdosa dan ada sedikit kebul-kebulnya sehingga tidak bening, nah disucikan. Jadi syariatnya begini, ada proyek balok, ada finishing ya. Ada proyek balok, ada dibalokkan dulu kemudian di finishing. Dihilangkan, di-stop, di-cut oleh Allah dari perbuatan dosa siapa? Yang terdekatnya itu adalah Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, itu masuk pada wilayah yulhiba ankum rijsa ahlal baitah wa yutahhirakum tathira. Nah, sehingga tidak tercantum bahwa yang 4 itu punya dosa atau berbuat dosa. Bagaimanakah dengan buyut Nabi, bahwa Nabi kalau meninjau daripada ayat tersebut tidak menjamin qat'i, tetapi masuk pada wilayah doa Nabi ya. Nah, karena pada saat itu yang didoakan Nabi itu keluarga yang sudah ada pada saat itu. Tetapi kita pahami, baginda Nabi Muhammad SAW jangankan untuk anak keturunannya, untuk umatnya yang kemudian hari sampai sekarang 14 abad lebih, itu Nabi selalu mengingat umat, selalu memperhitungkan akan seperti apa nasib umati itu lagi sekarat beliau itu. Saking apanya? Saking cintanya kepada umat. Kita kan logika kita sehat. Bayangkan saja nasib anak cucu buyut bahwa yang harus dikasih sampai kiamat. Masa iya Nabi kepada orang lain ukuran nasab begitu cintanya? Ngerti itu lamun kaputra putu bayut bahwa yang ada tertanya sehingga gantung adu akan alus lebih ke pemikiran kena nasib, nah sampai tidak berpikir bagaimana nasib ke depan.
Nah, jadi terbawa pula, pahami oleh kita bahwa kalimat tersebut ada khos, ada am, ada qorib, ada ba'id. Maka dari ayat tersebut difahami dekatnya untuk putra dan putu Nabi pada saat itu karena Nabi belum punya buyut, ya, belum jadi datuk, baru jadi kakek, belum punya buyut. Tetapi dari pemahaman tersebut ahlul bait ngurung sampai kiamat, bimakna baitnya. Adapun istri-istri Nabi yang 13 itu semuanya tidak dimasukkan pada wilayah ahlul bait karena posisinya sebagai istri Nabi, jadi posisi ada di samping Nabi. Maka yang di bawah, maksud di bawah ini bukan martabat, yang selain yang ada di bawah Nabi, anak dan cucu maksudnya, bukan di samping Nabi, itu semua masuk pada wilayah posisi kanjeng Nabi. Berarti 4 tersebut menjadi keluarga istri Nabi yang 13 itu. Tidak bisa dipisahkan dari iman dari perjuangan lain-lain. Nah, tidak ada istilah tiri, ya, tidak ada istilah indung tiri, ya, ibu tiri, anak tiri, tidak. Tetapi dalam hadis disebutkan Umar yang menceritakan itu, yang mendengar tutur kata ibunya, Robi bin Nabi itu peliharaan Nabi, anak angkat Nabi, anak sambiran kanjeng Nabi, adalah anak dari istrinya, tetapi bukan kanjeng Nabi bapaknya, adalah anak tiri. Anak tiri. Jadi dari ayat tersebut tidak menjamin pasti untuk buyut bawa yang awaring sampai kiamat, seperti halnya sekelas pada Siti Fatimah dan anaknya, termasuk Sayyidina Ali, ya, termasuk Sayyidina Ali. Tidak, akan tetapi sampai kiamat dzurriyyah tetesan darah Rasulullah SAW akan terhubungi dengan doa kanjeng Nabi yang sangat itu khas pada saat itu, karena memang Nabi mendoakan dengan yang sudah ada. Adapun doa Nabi tidak mustahil untuk semua keturunannya, dan diceritakan dalam riwayat lain doa Nabi jangankan untuk anaknya, untuk umatnya saja. Ruh ditenggorokan, nur Rasul ditenggorokan, Nabi masih mengingat bagaimanakah nasib umatnya. Bayangkan umatnya saja diperhitungkan, muanya arifun. Nah, tetesan darahnya itu perhitungkan, tetapi tetesan darahnya itu jaminan dari Allah. Jadi untuk sekian pihak, ya, mohon maaf, ayat tersebut bukan jaminan untuk merasa diri paling suci atau merasa diri suci, tetapi itulah pengajuan Rasulullah SAW untuk ahlul baitnya, dan Allah menjawab, ya, Allah mengabulkan apa yang Rasulullah minta. Satu ya, satu sahur Allah menta anjing Muhammad, langsung anjing diberi. Pada saat itu Rasulullah mengajukan kepada Allah agar anaknya dijaga daripada perbuatan rijs. Apa rijs? Tinggal di ayat lain. Lihat tadi ayat lain seperti innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Berarti tidak langsungnya Nabi meminta poin-poin dalam ayat tersebut. Yang pertama, ya Allah, jagalah, bersihkan, hilangkan dari anak dan cucuku ini dari perbuatan dari minum arak. Itu rijs, ya. Itu rijs. Innamal khamru. Hilangkan dari cucu dan dari anak dan cucuku ini apa? Yang termasuk rijs itu dalam ayat tersebut maisir. Yang termasuk rijs innamal khamru wal wal maisir ansab adalah 4 poin di dalam ayat lain, khusus minimalnya 4 poin itulah yang Rasulullah pinta kepada Allah, dan dijaminkan oleh Allah pada saat itu bahwa Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu anhum dijaga minimalnya dari yang 4, dari khamr, dari maisir, dari ansab, dari azlam. Adapun cucu buyut bahwa yang awal yang sampai kiamat tidak ada jaminan pasti akan terjaga daripada hal yang itu. Demikian dari saya, ya, misalkan kalau sekarang ada yang termasuk bagian pengakuan sepihak, ya, di pihak lain kan tidak mengakui. Saya di sini tidak pro kontra, ya, tidak sesuai dengan pengakuannya. Misalkan beliau ini bagian daripada dzurriyyah Nabi, tidak dijamin pasti akan dirasa pada itu. Jangan kaget kalau ada yang khamr, ya, yang minum arak, kalau ada yang maisir, yang ngadonasi judi. Kalau ada ansab dan azlam 4 poin jika terjadi, karena tidak mustahil bagi mereka, bagi beliau yang sekarang itu tidak mustahil, tidak dijamin pasti dijaga daripada itu. Tetapi yang namanya dzurriyyah Rasul, insya Allah Ta'ala matinya akan husnul khatimah. Tidak hanya dzurriyyah Rasul, kan,
umatnya pun banyak yang husnul khotimah gitu. Nah ini yang dimaksud. Jadi bukan persepsi saya ya, saya hanya menerjemahkan ya, itu mah yang ayat suci Al-Qur'annya dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, adapun yang hadisnya dari para ulama. Lihat saja di dalam kitab Tirmidzi dan tafsir Al-Baghawi, bisa dilihat di sana. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.